Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, yang telah memberikan kesempatan kepada kita di mana usia kita telah sampai di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan. Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami, amalan-amalan kami, aktivitas kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah usia kami kepada bulan Ramadan. Jadi Rasulullah SAW selalu ingin usianya sampai di bulan Ramadan, merasakan beribadah di bulan Ramadan, karena pada bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Banyak fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya pada bulan Ramadan, di mana pada saat Ramadan Allah turunkan Al-Quran Al-Karim sebagai petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Malam Qadar pada saat itu, pada tanggal 17 Ramadan, turunkan Al-Quran, di mana pada saat itu Rasulullah SAW berada di Gua Hiro dengan izin Allah. Pada Ramadan saat itu diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Al-Quran Al-Karim, nuzulul Quran, proses penurunan dari Al-Quran itu setidaknya melalui 3 tahap. Yang pertama, min indillah ila lauhil mahfuz. Dari Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan ila lauhil mahfuz, yaitu ke lauhul mahfuz jumlatan wahidatan, secara sekaligus. Allah turunkan Al-Quran ke lauhul mahfuz 30 juz sekaligus. Al-Quran berada di lauhul mahfuz. Al-Quran berada di lauhul mahfuz terjaga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran illal mutahharun, kecuali para malaikat saja. Jadi Al-Quran terjaga di lauhul mahfuz, di tempat yang sangat suci, di mana tidak ada yang tahu tempat itu kecuali hanya Allah dan para malaikat menjaga Al-Quran itu. Tidak ada yang di tempat itu, di lauhul mahfuz tersimpan catatan-catatan kehidupan manusia. Apakah usianya, rizkinya, jodohnya, Allah catat di lauhul mahfuz. Al-Quran dulu ada di lauhul mahfuz jumlatan wahidatan, la yamassuhu illal mutahharun. Kata Allah, tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali para malaikat. Al-mutahharun di situ adalah al-malaikat. Sebagian ada yang berpendapat bahwa ayat la yamassuhu illal mutahharun itu adalah ayat yang menjelaskan di mana tidak boleh menyentuh Al-Quran illal mutahharun, kecuali yang suci, yang tidak berhadas. Karena itu ada yang berpendapat orang yang tidak memiliki wudu, orang yang haid tidak boleh menyentuh Al-Quran. Pemahaman itu keliru, karena ayat ini menjelaskan
tentang Al-Quran dulu ketika ada di Lauhul Mahfuz. Kata Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Quran kecuali Al-Mutahharun. Di situ bukan orang yang suci, yang tidak beradas, tapi Al-Mutahharun di situ menurut Ibnu Katsir itu adalah malaikat, di mana dulu malaikat menjaga Al-Quran. Jadi boleh orang tidak berwudu pegang Al-Quran, membaca Al-Quran boleh, menghafal Al-Quran boleh. Orang yang haid memegang Al-Quran boleh, membaca Al-Quran boleh. Yang haid itu tidak boleh hanya 4. Yang pertama, tidak boleh sholat, tidak boleh saum, laisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Tidak boleh sholat, tidak boleh saum, tidak boleh berjima, dan tidak boleh tawaf. Itu orangnya. Selain itu boleh dia memegang Al-Quran, dia mempelajari Al-Quran, dia masuk masjid pun juga. Jika memang yakin bahwa darah haidnya tidak akan mengotori masjid, silakan. Dulu Rasulullah melarang wanita itu masuk masjid yang haid itu karena dikhawatirkan darah haidnya itu menetes di masjid. Karena dulu belum ada secanggih sekarang, ada pembalut dan sebagainya. Kalau sekarang sudah sangat aman. Jika memang dipastikan tidak akan darah haidnya tidak akan menetes ke masjid, silakan masuk masjid, tidak apa-apa. Hadirin jamaah Masjid Al-Azhar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Al-Qur'an penurunan pertama di Lauhul Mahfuz, kemudian Al-Qur'an tahap kedua diturunkan di Lauhul Mahfuz ila sama'id dunya. Kemudian Allah turunkan dari Al-Mahfuz itu ke sama'id dunya, yaitu langit dunia. Jumlatan wahidah, secara sekaligus pula 30 juz Al-Qur'an ada di sama'id dunya. Sama'id dunya adalah langit paling tertinggi. Sering orang bilang pada langit, pada lapis ke-7 untuk menunjukkan bahwa memang langit itu tinggi, ada 7 lapis. Jadi 7 lapis bukan berarti memang langit itu ada 7 lapis, hanya untuk menunjukkan banyak, menggunakan angka 7. Langit 7 lapis akan menunjukkan banyak atau kalimat saking banyaknya dengan kalimat 7. Orang sering mengatakan pusing 7 keliling, bukan berarti pusingnya 7 kali, tapi saking pusingnya dia mengatakan pusing 7 keliling. Karena itulah para ulama juga mengatakan dulu Al-Quran berada di sama'ud dunya, pada langit lapis ke-7, maksudnya langit tertinggi. Min sama'id dunya ila sadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah turunkan Al-Quran itu dari sama'ud dunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mufarriqan, secara terpisah-pisah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan Arab jahiliyah, di mana kehidupan pada saat itu tidak ada hukum di sana. Orang dengan mudah membunuh, memperkosa, sehingga disebut zaman itu zaman jahiliyah. Rasulullah merenung, pergi ke sebuah gua. Ketika Rasulullah di gua bertahanus, dengan izin Allah turun Ruhul Amin, malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun kepada Rasulullah saat itu pada bulan Ramadan. Wahyu pertama di mana proses itu menjadi pelantikan. Pada saat itu Muhammad menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah, dan sah setelah itu menjadi Rasulullah SAW. Peristiwa itu terjadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam itu malam Qadar. Para ulama menyimpulkan peristiwa itu adalah tanggal 17 Ramadan, sehingga sering diperingati nuzulul Quran, turun Al-Quran. Sehingga ada kesimpulan Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan. Peristiwa itu 17 Ramadan disamakan dengan peristiwa perang Badar, ketika dua pasukan bertemu, perang Badar.
itu terjadi perang Badar 17 Ramadan. Namun Rasulullah SAW sendiri, beliau pernah diberitahu kapan Lailatul Qadar itu, tapi ketika Rasulullah keluar akan mengumumkan, para sahabat ada yang bertengkar sehingga Rasulullah lupa. Tapi Rasulullah iltamisuha, carilah Lailatul Qadar itu malam 15, 17, 19, pada malam-malam yang gaib. Riwayat itu menjadi kesimpulan bahwa dosa itu, ya, karena ada peristiwa pertengahan Rasulullah lupa, dosa itu bisa menghilangkan ilmu. Karena peristiwa itu Rasulullah lupa kapan itu Lailatul Qadar, sehingga tidak bisa dipastikan Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan. Hanya pada peristiwa itu Rasulullah di Gua Hira, Rasulullah bertepatan dengan bertemunya dua pasukan, yaitu perang Badar pada tanggal 17 Ramadan. Mulai pada saat itu Rasulullah berdakwah 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah, sampai ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah itu adalah surat Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat ini terakhir turun kepada Rasulullah SAW. 23 tahun Rasulullah berdakwah. Ada yang berpendapat yang terakhir turun kepada Rasulullah itu adalah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Namun menurut Ibnu Abbas, ayat itu Al-Maidah ayat 3 turun kepada Rasulullah itu wahidan wa samanina yauman qabla wafatihi, 81 hari sebelum Rasulullah wafat. Sedangkan waqtaku yauman turja'una fihi ilallah, ayat itu turun, kata Ibnu Abbas, tis'a layalin qabla wafatihi, hanya 9 malam sebelum Rasulullah wafat. Jadi yang paling kuat, yang dekat dengan wafatnya Rasulullah SAW itu adalah Al-Baqarah ayat 281. Dan ini menjadi ijma sahabi. Ibnu Abbas itu meskipun masih muda, tapi para sahabat termasuk Abu Bakar As-Siddiq percaya bahwa Abdullah bin Abbas ini paling paham terhadap Al-Quran, karena memang didoakan oleh Rasulullah ketika Ibnu Abbas usia 7 tahun. Rasulullah berdoa, Allahumma yufaqihu fiddin walim ta'wil, ya Allah, fikihkanlah Ibnu Abbas ini dalam masalah agama dan ajarkanlah kepada Ibnu Abbas ini takwil. Takwil itu memahami makna Al-Quran bukan pada makna yang sebenarnya, dengan tujuan agar bisa dipahami Al-Quran itu. Seperti kalimat yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah bersama para jamaah. Jika diartikan yadun di situ tangan, tidak bisa dipahami, itu harus ditakwil. Yadullahi ma'al jamaah, takwil kalimat yadun menjadi kudroh, kekuasaan Allah bersama para jamaah. Banyak Al-Quran yang harus ditakwil. Ibnu Abbas itu sangat mahir takwil, bahkan usia 14 tahun dia menjadi mufassir. Kalau misalnya Ibnu Abbas berpendapat tentang Al-Quran, para sahabat semua setuju, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, termasuk ayat terakhir turun kepada Rasulullah SAW. Kata Ibnu Abbas yang terakhir adalah Al-Baqarah 281, semua setuju. Yang terkuat pendapat ayat turun itu adalah Al-Baqarah 281. Kemudian Rasulullah meninggal 9 malam setelah itu pada hari Senin. Hadirin jamaah Masjid Al-Azhar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa senantiasa mengkaji Al-Qur'an, karena proses penurunan Al-Qur'an itu tidak mudah. Mufarriqan, terpisah-pisah sesuai dengan situasi dan kondisi. Rasulullah berperang, kemudian bingung mengambil strategi, turun jawaban dari Allah SWT berupa ayat Al-Quran. Proses yang sangat panjang, 23 tahun Rasulullah berdakwah. Usia Rasulullah SAW 40 tahun diangkat jadi Nabi dan Rasul, dakwah 23 tahun, total 63 tahun Rasulullah SAW hidup dan wafat di usia 63 tahun. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan Al-Quran
sebagai petunjuk. Para ulama tidak ada yang lebih baik di Ramadan ini melainkan mempelajari Al-Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Allahumma sallim ala Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallim inna mutaqabbal. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin ya